Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berdoa kepada Tuhan, memohon, kita berdoa supaya kita mengalami kebaikan, mengalami damai sejahtera, mengalami perlindungan Tuhan, mengalami kebahagiaan. Saya kira nggak ada yang berdoa di antara kita supaya kita dipenuhi sengsara, supaya kita menderita, supaya kita dihadang bahaya. Nggak ada itu. Kita berdoa supaya kita dilindungi Tuhan, mengalami damai sejahtera, mengalami bahagia. Kita berdoa supaya bisa mengalami surga, saudara-saudari. Dan surga itu bukan hanya sesudah habis hidup di dunia ini, tetapi di dunia ini pun sudah bisa kita alami surga itu. Begitu doa kita. Dan sudah banyak kali doa-doa kita seperti itu dikabulkan oleh Tuhan. Kalau kita lihat kehidupan kita, begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita alami, yang membuat kita pantas bersyukur dan berterima kasih. Kita mengalami perlindungan Tuhan, kebaikannya yang luar biasa. Kadang-kadang kita merasakan mukjizat kan, hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita kalau percaya, kita alami itu sebagai perhatian dari kebaikan Tuhan untuk kita. Tetapi apakah memang dalam hidup ini tidak ada lagi penderitaan yang kita alami? Tidak ada lagi sengsara? Apakah di dunia ini tidak ada lagi penderitaan itu? Oh, masih banyak, saudara-saudari. Kadang-kadang ada kesan doa-doa kita tadi belum atau tidak dikabulkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana itu, saudara-saudari? Nah, dari satu sisi kita sudah mengalami, ya, dan itulah doa kita supaya mengalami kebahagiaan. Tapi dari sisi lain masih banyak penderitaan dan kesannya tidak dikabulkan oleh Tuhan doa kita tadi. Pertama, saudara-saudari, kita harus ingat bahwa kita masih hidup di dunia ini. Kita belum di surga. Dan dunia memang berbeda dari surga. Di dunia ini, kita harus memperjuangkan kehidupan kita. Coba ingat di dalam Kejadian bab 3 ayat 17, apa katanya? Dengan berpeluh engkau harus mencari nafkahmu. Nah, lihat. Dengan berpeluh kita harus cari makan.
untuk kebutuhan kita sehari-hari, kita harus berkeringat. Itulah kan, bukan bisa enak-enak saja saudara-saudara. Kalau kita mau supaya pada hari usia tua kita nanti ada bekal kita dan kita tidak terlampau capek lagi mengusahakan, sekarang kita harus berjuang untuk itu. Pada usia muda kita harus berjuang untuk itu, supaya nanti ada bekal dan cita-cita kita itu tercapai. Kalau kita mau anak-anak kita nanti mendapat pekerjaan yang baik, ya, pendidikan yang baik, kita harus berjuang. Ya, biaya, tempat sekolah, gizi, dan sebagainya. Kita harus perjuangkan itu dengan berkeringat, supaya anak-anak kita itu nanti bisa mencapai seperti yang kita cita-citakan tadi. Itu pertama saudara-saudari. Dengan berpeluh engkau harus mencari nafkah. Yang kedua saudara-saudari, dunia ini masih dipenuhi oleh dosa dan kejahatan. Kita belum di surga, tapi dunia masih penuh dosa dan kejahatan. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita berbuat baik, jangan kita pikir kita pasti luput dan sudah lepas dari segala kejahatan dan penderitaan itu. Enggak. Justru karena dunia ini masih dipenuhi dosa dan kejahatan, kalau kita percaya kepada Tuhan dan setia kepadanya, berbuat baik, justru kita menjadi sasaran serangan dunia ini. Itulah saudara-saudara. Makanya tadi dikatakan kan, kamu akan dianiaya oleh karena namaku. Percaya kepada Yesus, justru dengan itu menjadi sasaran dari serangan kejahatan. Jadi bukan jadi bunuh saudara-saudari, tapi menjadi sasaran serangan. Bahkan katanya orang tuamu, saudara-saudaramu akan menyerahkan engkau. Ini dialami oleh orang-orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus kan, oleh keluarganya. Dia dihakimi dan disiksa, ya, karena dia percaya, ya, mau mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan ada di antara kamu akan dibunuh katanya tadi. Itulah menjadi berkorban nyawa saudara-saudara karena percaya kepada Yesus. Itu kedua. Yang ketiga saudara-saudari, kita bisa jadi dicobai seperti Ayub. Ayub percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, tapi justru karena itu iblis minta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Dan Tuhan memberi izin itu. Nah, saya selalu berdoa dalam hidup saya kan, seperti doa Bapa kami itu, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Karena saya takut, jangan-jangan dalam pencobaan itu nanti saya nggak tahan. Ya, moga-moga Tuhan mengabulkan itu. Tapi kalau pada waktu tertentu Tuhan belum atau tidak mengabulkan, kita harus berdoa lagi lebih kuat saudara-saudari. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Bebaskan kami dari yang jahat. Dalam doa Bapa kami itu kan begitu. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Yang jahat ialah kalau kita akhirnya kalah dalam pencobaan itu. Bebaskanlah ya Tuhan, supaya jangan kalah. Nah, kita masih hidup di dunia ini. Dan hidup di dunia ini adalah perjuangan. Karena memang belum surga. Dan karena memang masih dikuasai oleh dosa dan kejahatan di dunia ini. Dan kemudian kita bisa jadi dicobai oleh Tuhan. Yang penting saudara-saudari ialah bahwa kita sebagai orang percaya tidak lari dari penderitaan itu. Tapi kita harus lihat itu sebagai sesuatu yang nyata, yang memang harus dialami oleh manusia di dunia ini. Dan untuk itu Yesus sudah memberikan contoh dan teladan. Ia memanggul salibnya. Artinya
kita pun tidak boleh lari dari situ. Yesus sendiri membuat teladan, dia pun memanggul salibnya. Jadi makna kepercayaan kita di situ ialah bahwa kita akhirnya mampu bertahan dalam derita dan sengsara yang terjadi dalam kehidupan kita karena kita percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Lukas bab 14 ayat 27 katanya, siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Menjadi murid Yesus berarti memanggul salib kita dan mengikuti dia. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia mengatakan, bab 6 ayat 14, ya, saya tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan. Jadi memikul salib, ya, bertahan dalam penderitaan di dunia ini, itu dianggap oleh suatu kemegahan karena bisa memanggul salib seperti Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang bertahan katanya, dia akan memperoleh hidupnya. Itu tadi di dalam ayat-ayat terakhir bacaan Injil hari ini. Siapa yang bertahan akan memperoleh hidupnya. Nah, kalau kita baca di dalam Wahyu, ya, kitab Wahyu yang dibaca sebagai bacaan pertama hari ini, saudara-saudari, katanya Musa dan anak domba ya mempunyai satu nyanyian, ya, nyanyian kemenangan bahwa dia sudah melewati segala kesulitan dan penderitaan. Dalam Wahyu 15 ayat 1 sampai 4, saudara-saudari, dikatakan begini, nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Kadang-kadang saudara-saudara kita tidak memahami mengapa Tuhan membiarkan kita menderita. Tapi kalau kita akhirnya sampai pada suatu tahap tertentu kita bertahan, kita akan mengatakan, memang Engkau benar Tuhan, biarpun aku menderita, tetapi aku sudah bertahan dan aku menang. Betapa ajaib Engkau Tuhan. Kita akhirnya memahami semuanya itu sudah direncanakan Allah dengan sangat baik, dan dia adalah agung. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dunia ini bukan surga. Kita harus hidup di dunia ini dengan pengalaman-pengalaman nyata di dunia ini, dengan penderitaan dan salib. Tetapi iman membuat kita mampu bertahan, dan kalau kita bertahan, kita akan memperoleh hidup. Amin.